Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus Ayyubi, NIM 18050413015 dari Prodi D3 Teknik Listrik Angkatan 2018, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 4 poin. Poin pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang rangkaian yang akan saya buat dan PLC itu apa, serta apa saja yang ada dalam PLC. Dan poin yang kedua, saya akan mempraktekkan atau menggambarkan PLC, wiring PLC di CX Programmer. Nah, dan yang poin ketiga yaitu saya akan menggambarkan pengawatan atau single line diagram di Microsoft Visio. Dan yang keempat atau terakhir, saya akan mempraktekkan pengawatan saya itu dan menjelaskan prinsip kerja dari rangkaian saya. Oke, jadi judul rangkaian saya adalah rangkaian 3 buah lampu secara bergantian traffic light sederhana menggunakan PLC. Oke, jadi apa itu PLC? PLC adalah Programmable Logic Controller. Adalah komputer elektronik yang mudah digunakan, user friendly, yang memiliki fungsi kendali untuk berbagai macam tipe dan tingkat kesulitan yang beraneka ragam. PLC ini dirancang untuk menggantikan suatu rangkaian relay sekuensial. Nah, apa itu rangkaian relay sekuensial? Nah, seperti rangkaian manual kayak kontaktor. Nah, itu. Lalu PLC juga memiliki bahasa pemrograman yang mudah dipahami dan dioperasikan bila program yang telah dibuat dengan menggunakan software yang sesuai dengan jenis PLC yang digunakan sudah dimasukkan. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan apa saja yang ada di dalam PLC. Nah, ini adalah PLC. PLC beserta seluruh komponen-komponennya. Nah, ini adalah MCB satu fasa. Fungsinya untuk memasukkan arus jala-jala sumber PLN 220 ke dalam PLC. Nah, kalau begini on, kalau begini off. Ini adalah power supply-nya PLC. Jadi power supply ini ada plus min DC dan ada tegangan 220-nya. Nah, ini namanya power supply dari PLC. Nah, dan sedangkan ini sendiri ini adalah PLC. PLC juga ada tipenya. Ini tipe Omron CP1E N30 SDRA. Nah, untuk tipenya di sini biasanya. Lihatnya di sini. Di sebelah kanan PLC. Nah, untuk ini adalah input. Ini adalah input PLC. Nah, yang ini adalah outputnya. Output dari PLC. Ini. Output dari PLC. Setelah sudah ini adalah untuk sambungan kabel dari PLC. USB to PLC. Di sini USB to PLC dan di sini kabel powernya PLC. Nah, jadi di sini untuk kabel. Dan di sini baterai PLC. Nah, setelah PLC dulu setelah belum ada PLC, rangkaian itu manual semua. Jadi ini adalah kontaktor. Nah, kontaktor itu merubah listrik menjadi gimana ya? Magnet. Jadi apabila dialiri listrik, jadi ini langsung nutup magnet. Dan di kontaktor ada NO dan NC. NC itu normally open, NO itu normally open, dan NC normally close. Nah, jadi apabila kontaktor ini dialiri arus listrik, apabila magnet ini sudah terhubung ke magnet yang belakangnya, jeglek ya, maka NO menjadi NC, NC menjadi NO. Begitupun apabila lepas, posisinya tetap. Nah, setelah kontaktor ada juga relay. Nah, ini relay namanya. Relay sama fungsinya seperti kontaktor sama. Nah, ini relay.
ada rumah relay dan ada kakinya. Ini relay. Nah, setelah relay di sini juga ada MCB. Nah, di PLC kan tadi ada MCB. Di sini juga ada MCB 3 fase. MCB 3 fase digunakan untuk kita mengonek motor. Nah, 3 fase kan ada RST, fase R, fase S dan fase T. Jadi ada 3 fase untuk mengonek motor. Nah, ini MCB 3 fase dan yang ini MCB 1 fase. Biasanya kalau di panel digunakan untuk rangkaian kontrolnya. Kalau MCB 1 fase. Nah, ini sama fungsinya sebagai pengonek atau pengaman. Nah, ada lagi namanya overload. Nah, ini overload ini apabila ada beban lebih dari motor atau suatu rangkaian, maka ini akan trip. Jadi kalau udah trip, ini nanti di reset. Nah, ini di reset nanti. Apabila trip, rangkaian kan mati. Nah, ini nanti di reset. Nah, ini cara ngerisetnya. Di sini ada tombol resetnya. Oke, setelah overload juga digunakan untuk pengaman ya. Setelah overload, ini ada lagi emergency. Nah, emergency itu digunakan untuk apabila juga ada beban lebih atau suatu rangkaian yang bekerjanya kurang kondusif atau kurang profesional, maka kita bisa langsung mematikan di tombol emergency. Nah, dengan cara menekan gini, ini udah mati rangkaian. Cara mengembalikannya diputer. Nah, ini udah bisa. Nah, saya ulangi ya. Nah, ini emergency. Setelah emergency, ini ada tombol. Kalau biasanya kalau warna hijau itu digunakan untuk on. Kalau yang warna merah digunakan untuk off. Ini adalah tombol atau push button. Ini kakinya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Ini digunakan untuk NONC. Ini push button. Dan yang terakhir ini adalah lampu indikator. Nah, lampu indikator ini digunakan untuk tanda atau indikasi untuk rangkaian itu atau motor itu bekerja atau tidak. Ini bisa dipasang di lampu indikator. Intinya ini buat untuk tanda saja bekerja atau tidaknya suatu rangkaian. Oke. Oh ya, ada lagi lupa. Ini kabel ya. Tapi ini kabel jenis NYAF. Ini kabel NYAF. Cuma serabut ini. Kabelnya serabut. Kabelnya biasanya digunakan untuk praktek panel juga. Biasanya kan pakai kabel serabut. Biasanya kalau mau rapi, di istilahnya itu di skun atau istilahnya di sepatoni biar rapi. Ada juga banyak macam kabel. Ada NYA, NYM, terus NYY dan banyak. Sudah untuk penjelasan itu dulu. Oke. Jadi di PLC ada instruksi-instruksi dasarnya. Nah, jadi di PLC ini instruksi dasarnya itu ada relay dalam atau internal relay. Biasanya digunakan untuk relay bantuan untuk membantu mengonek ke inputnya. Setelah relay dalam ada lagi namanya timer. Nah, biasanya kalau di rangkaian manual kan timernya kan ada sendiri, tapi kalau di PLC tidak. Jadi ada timer dalamnya. Jadi tidak perlu timer lagi karena sudah ada timer dalamnya. Nah, setelah timer dalam ada lagi namanya DIFU dan DIFD. Itu istilah differential up dan differential down. Fungsinya untuk merubah secara cepat kontak itu menjadi NO dan NC. Apabila DIFU differential up, apabila saya connect gini di PLC, di program saya connect, langsung connect. Saya tekan gini langsung connect jika DIFU. Instruksinya gitu, gampangannya. Kalau DIFD atau differential down, ditekan gini tidak connect. Tapi kalau dilepaskan baru connect. Jadi bedanya kalau differential up itu ditekan langsung connect, kalau differential down dilepaskan baru connect. Nah, setelah itu ada lagi namanya clock close bit. Nah, itu digunakan untuk fasilitas yang mengontrol sebuah keluaran output.
Dengan dia memberikan NONC yang bekerja terus-menerus, memberi masukan 1 dan 0, bekerja dengan on dan off secara otomatis dalam satuan sekon atau minutes. Nah, dan ada lagi yaitu counter, CMT. Counter adalah salah satu fasilitas yang ada pada sebuah PLC yang mempunyai dua musukan, yaitu input dan reset. Jadi ada input, masuk, dan reset, di-reset kembali. Nah, setelah counter itu ada set reset. Nah, instruksi set reset berfungsi untuk mempertahankan relay dalam keadaannya sampai instruksi reset diterima. Pada operasi ini sering disebut operasi flip flop atau bergantian flip flop. Oke, pada sesi kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat diagram ladder dari awal sampai akhir. Bagaimana cara membuatnya? Simak penjelasan dan pembuatan saya berikut ini. Oke, pertama-tama kita buka dulu program CX Programmer. Saya di sini menggunakan version 9.6. Nah, lalu ketik file new. Nah, kita beri nama, kalau yang saya buat job adalah job 8. Nah, saya namai job 8. Device tipe PLC saya atur CP1E. Nah, CP1E tipe N30. Nah, jadi yang dipakai kemarin CP1E N30, setelah itu klik OK. Legal. Setelah itu klik OK. Nah, sudah. Lalu kita buat kontak SO terlebih dahulu. Kita buat kontak SO NC dengan alamat 0.00 dengan komen SO, enter. Setelah itu kita beri NO untuk S1 dengan alamat 0.01. Saya beri nama S1. Oke, setelah itu lanjutkan lurus sampai kita kontrol coil CTRL 0 atau bisa langsung ke coil ini. Ini dikasih alamat W0.00. Ini adalah internal relay atau saya beri nama LEDs. Ini adalah relay dalam, relay bantuan. Setelah itu lanjutkan kontak NC, kita kasih kontak bantu. Kita kasih kontak bantu internal relaynya NO. Kita kasih alamat W000. Oke. Setelah itu kita kasih kontak bantu timer NC. Nah, dengan alamat P002. Nah, ini adalah kontak bantu NC. Nolnya kebanyakan ini. Nolnya 2. Ini kita beri nama timer 3. Oke. Setelah itu lalu kita lanjutkan, kita kasih timer dengan kita klik new PLC instruction atau Ctrl I. Nah, kita beri alamat PIM 000 dengan selang waktu saya buat 5 detik saja biar agak lama, biar tahu cara kerjanya. Nah, ini adalah timer 1. Oke, setelah itu lanjut, ini kontak NO, yaitu kontak bantu ya, kontak bantu NO timer 1. Jadi alamatnya T000. Oke, langsung otomatis timer 1. Lalu ini kita kasih timer 2. Kita buat timer 2 dengan alamat tim 001 spasi pagar waktunya
50 detik. Ini timer 2. Setelah timer 2, kita lanjut lagi, kita kasih kontak NO, yaitu untuk kontak bantu timer 2. Betul. Jadi dengan alamat T 001. Nah, langsung otomatis timer 2. Setelah itu kita lanjutkan, ini adalah timer 3. Kita buat timer 3 dengan alamat tim 002 agar untuk waktunya 50 detik. Oke, setelah itu sudah untuk baris 1 sudah. Kita lanjut ke baris 2, yaitu kita buat lagi kontak bantu internal relay W0.00 untuk connect lampunya, connect outputnya. Oke, setelah kita buat, lalu kita buat kontak bantu timer lagi, tapi ini timer 1, kontak bantu timer 1 T000 timer 1. Lalu kita teruskan ke outputnya, langsung kontrol O. Kalau output alamatnya 100, output itu awalannya itu 100, kalau input 0. Jadi 100 00 ini adalah output 1, yaitu ini lampu merah. Saya beri lampu merah, output ini untuk lampu merah. Oke, setelah itu kita bikin kontak bantu lagi untuk timer 1 ini, tapi kontak bantu NO, alamatnya T000, kontak bantu timer 1. Setelah itu kita lanjut, kita kasih kontak bantu NC, timer 2, biar bisa bekerja bergantian. 001, ini kontak bantu NC timer 2. Setelah sudah, maka kita teruskan outputnya. Kali ini 100.01, saya buat lampu kuning. Oke, setelah itu terakhir ini kontak bantu terakhir, kita bikin NO dari timer 2 dengan alamat T001 timer 2. Sebentar, kelebihan. Oke, nah ini timer 2. Setelah itu kita teruskan ke output untuk lampu hijau, alamatnya 100.02. Ini untuk lampu hijau, Oke, rangkaiannya sudah jadi. Mari kita simulasikan. Cara simulasinya, kita tekan Ctrl Shift W, atau bisa disebut Walk Online Simulator. Nah, setelah sudah, mari di S1 ini kita Ctrl JK, Ctrl J, Ctrl K. Nah, timer 1 bekerja, lampu merah bekerja 5 detik. Setelah 5 detik, lampu kuning bekerja. Setelah 5 detik lagi, lampu hijau bekerja. Lalu kembali ke lampu merah bekerja, timer tetap jalan. Sebelum saya stop, timer tetap jalan terus. Nah, kali ini saya tekan tombol stop, Ctrl J, Ctrl K, maka semua rangkaian akan mati atau berhenti. Sekian penjelasan dari saya untuk diagram ladder. Saya ucapkan terima kasih.
Oke, pada sesi kali ini saya akan menjelaskan tentang gambar saya di Microsoft Visio yang sudah saya gambarkan, yaitu saya menggambar single line diagram, yaitu tentang pengawatan PLC, input, output yang menuju ke panel. Oke, silakan cek video berikut ini. Oke, saya menggunakan software Microsoft Visio tahun 2013. Ini data yang sudah saya gambarkan. Nah, ini adalah MCB satu fasa yang gabung sama power supply-nya PLC. Ini power supply dan ini in I/O, input output dari PLC CP1E N30 DRA, dan ini lampu indikator, 3 lampu indikator, dan ini adalah tombolnya. Oke, saya mulai dari L1. L1 terhubung ke power supply L, lalu L diparalel ke MCB satu fasa. Setelah itu L2 atau N, ini netralnya atau hubungan AC, itu dihubungkan ke power supply N, lalu diparalel dari N ke tegangan jala-jala PLN 220 volt. Jadi intinya L1 dan L2 adalah AC. Lalu COM ini adalah dari komen dari PLC yang akan dihubungkan di plus, lalu dari plus power supply dihubungkan kembali ke COM, ke COM yang ada di output. Nah, kalau mainnya digunakan untuk SO atau push button off dan on outputnya, dan ke outputnya lampu indikator. Nah, setelah itu 00 ini input 00 saya hubungkan ke input push button stop, dan input 01 saya hubungkan ke push button on. Output 00 saya hubungkan ke input lampu merah, dan alamat output 01 saya hubungkan ke lampu kuning, dan output 02 saya hubungkan ke lampu hijau. Kemarin kita harus memperhatikan juga untuk tombol ini, outputnya saya ikutkan DC-nya power supply, jadi plus min. Nah, kalau lampunya ini yang di panel kemarin itu adalah lampu AC, jadi lampunya bukan DC, AC semua kemarin. Jadi untuk netralnya ini saya ikutkan netral yang ada di power supply N ini. Sudah, itu saja yang bisa saya jelaskan dari single line diagram ini. Sekian, terima kasih. Oke, pada sesi kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktekkannya di panel. Oke, pertama saya akan menyebutkan alat dan bahannya. Alat yang saya gunakan yaitu ini tang kombinasi, tang potong, obeng, dan test pen. Lalu kabel power AC ini dari MCB ke AC, tegangan jala-jala PLN. Lalu laptop komputer PC. Untuk alatnya yaitu power supply dari PLC. Ini adalah power supply. Nah, ini power supply. Lalu PLC CP1N30 DRA, ini PLC-nya. Lalu push button, saya menggunakan push button on dan off, satu on dan satu off. Lalu menggunakan 3 lampu indikator, merah, kuning, hijau. Lalu CX programmer. Nah, ini CX programmernya tipe 9.6, tipe 9.6 dengan isi NC, satu tombol NC yaitu buat stop, dan satu tombol NO buat on. Inputnya alamatnya 0.00 dan 0.01. Lalu relay bantuan atau internal relay yang saya beri nama LEDs, yaitu alamatnya W.00. Lalu timer, saya menggunakan timer dalam, yaitu timer dari PLC sendiri. PLC sendiri itu punya timer dalam, saya menggunakan 3 timer.
dengan alokasi waktu ini saya buat 5 detik biar agak lama. Saya buat 5 detik, 5 detikan. Lalu habis timer saya larikan timer itu ke lampu indikator, yaitu output. Saya tulis lampu merah, lampu kuning, dan lampu hijau. Saya larikan ke output dan kontak bantu timer NO dan NC. Setelah itu, sebelum praktek, maka saya jelaskan dulu keselamatan kerja yang harus diperhatikan pada waktu mau praktek. 1. Pakailah lab jas waktu praktek. Nah, pakai baju lab waktu praktek. Nah, gitu. 2. Gunakan alat dan bahan sesuai fungsinya. Jadi kita harus menggunakan alat dan bahan sesuai fungsinya. Jadi obeng dibuat ngobeng, tang buat ngetang. Harus sesuai dengan fungsinya. Dan yang ketiga, jangan bekerja sambil bergurau. Nah, karena itu membuat kita tidak fokus kalau bergurau. Nah, itu. Lalu yang keempat, jika kita kesulitan, tanya ke lebih yang pengalaman, tanya kepada instruktur jika kita mengalami kesulitan. Dan yang kelima, jangan mencampur alat dan bahan. Karena kalau dicampur nanti bingung. Jadi nggak boleh dicampur. Nah, betul kan? Dan yang keenam, jangan bekerja bila ada tegangan yang masuk. Nah, jadi kalau ada tegangan yang masuk, kita harus mengecek dulu pakai tes pen. Nah, kalau bekerja ada tegangan yang masuk, dipegang nyetrum, nah itu bahaya. Begitu. Oke. Kita lanjutkan. Nah, setelah itu kita praktekkan ya. Nah, pertama-tama di program PLC ini langkah pertama kita hidupkan MCB-nya dulu, MCB sumber. Ini namanya MCB sumber. MCB sumber 3 fase. Nah, MCB sumber. Nah, nanti MCB sumber nanti masuk ke sini, masuk ke terminal. Nah, MCB sumber masuk ke terminal di sini. Ini terminalnya. Setelah MCB sumber, nah tak lupa MCB PLC ini dihidupkan. Nah, MCB PLC dihidupkan sampai ini benar-benar nyala. Ini benar-benar nyala. Ini kan sudah nyala, power supply sudah nyala. Lalu PLC sudah nyala. Karena MCB 1 fase-nya sudah saya hidupkan. Oke. Setelah on, maka kita transfer. Nah, transfernya juga tidak boleh salah. Kalau salah, di PLC tidak mau connect. Bedanya gini, kalau transfer itu CTRL W, Ctrl W. Kalau CTRL Shift W itu nggak bisa, karena itu simulasi, bukan transfer. Nah, jadi setelah itu baru ditransfer. Kalau belum disimulasi dulu, nggak bisa ditransfer. Jadi intinya Ctrl W, bukan Ctrl Shift W. Jadi saya Ctrl W. About you connect to the PLC, do you wish to continue? Yes. Nah, setelah yes, habis Ctrl W baru di Ctrl T, yaitu transfer. Nah, download option, oke. Setelah itu, this command will after the state of the connected PLC. Do you wish to continue? Yes. Make sure that there are any problem. If the PLC is stopped, do you wish to switch the PLC into program mode? Yes. Nah, setelah itu oke. Make sure that run mode, do you wish the return the PLC to run mode? Yes. Nah, setelah yes, baru di Ctrl J dan K. Ctrl J K S1-nya. Nah, must be in monitor mode, change mode now. Yes. This command will after the state of the connect PLC, do you wish to continue? Yes. Oke. Nah, ini saya Ctrl J dan K S1-nya. Nah, di outputnya sudah tertera. Lalu pindah ke 3. Pindah lagi 5 detik, selang 5 detik pindah lagi ke 00. Lalu pindah lagi ke 01.
lalu pindah lagi ke 02 dan begitu seterusnya. Lalu saya off di program ini, nanti saya off kan. Nah, berhenti bekerja. Saya on kan lagi, Ctrl J Ctrl K. Nah, tetap bekerja. Setelah itu saya kontrol SO ya. Saya kontrol SO, berhenti. Setelah saya sudah programkan atau saya connect dari PLC atau CX programmer, maka saya juga bisa mengonek dari panel, dari tombol yang sudah saya gunakan untuk inputan, yaitu tombol on. Ya, saya on. Nah, maka output bekerja, berpindah. Nah, setelah saya off, nah, maka PLC tidak bekerja, output tidak bekerja. Oke, saya kontrol lagi untuk membuktikan lampu indikatornya hidup atau tidak. Nah, saya kontrol J K. Nah, kita buktikan lampu indikatornya hidup atau tidak. Nah, mari. 5 detik ke merah, 5 detik pindah lagi ke kuning, 5 detik pindah lagi ke hijau. Nah, setelah itu saya kontrol stop, TRL JK, maka lampu tidak menyala. Cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik yang saya sengaja maupun tidak. Saya akhiri, wabillahi wal taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.